Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut secara spesifik dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 3 kali dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98, juga di surat At-Tahrim ayat 4. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril memiliki beberapa julukan, seperti Ruhul Amin dan Ruhul Qudus. Malaikat Jibril diciptakan dengan kemuliaan dan kekuatan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqawlu rasulin karim, dzil quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arasy, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 2 kali melihat wujud malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang pertama yaitu ketika Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril untuk menampakkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Nabi Muhammad SAW kagum ketika melihat sayap malaikat Jibril yang membentang dari arah barat sampai ke timur alam semesta. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi." Dalam tafsir As-Sawi disebutkan bahwa malaikat Jibril menampakkan diri dengan tinggi yang melewati batas penglihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdialog dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ra'a Muhammadun Jibrilah lahu 600 janahin qad saddal ufuq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Rasulullah merasa takjub karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang sangat besar seperti Jibril. Saat bertemu Rasulullah dalam wujud aslinya, Jibril memakai baju kebesarannya yang berwarna putih seperti mutiara yang berhamburan intan dan permata pada bulunya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kedua kalinya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril pada peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Diceritakan dalam hadis Sahih Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia berkata tentang ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha. Ia memiliki 600 sayap yang berhamburan di bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda." Ketika itu Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi. Lalu apa tugas malaikat Jibril setelah nabi terakhir Nabi Muhammad SAW wafat? Malaikat Jibril masih memiliki tugas-tugas lain yang tidak hanya menyampaikan wahyu saja,
ia memiliki tugas sampai nanti hari kiamat, walaupun Nabi Muhammad SAW telah wafat. Tugas malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu, yang pertama yaitu turun ke bumi bersama para malaikat yang lain. Tugas ini dilakukan 1 tahun sekali, yakni pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Pada malam yang mulia tersebut, para malaikat turun ke bumi untuk memberi keselamatan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Yang kedua, malaikat Jibril juga ditugaskan untuk memenuhi atau menahan hajat orang yang berdoa. Apabila seorang mukmin berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menahan sejenak untuk mengabulkan doanya. Hal ini karena Allah senang mendengar lantunan doa orang muslim. Lain halnya apabila yang berdoa adalah orang kafir, maka Allah memerintahkan kepada Jibril untuk segera memenuhinya, karena Allah tidak menyukai mendengar lantunan doa orang kafir tersebut. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari Thabit yang tercantum dalam kitab Al-Habaik fi Akhbari Malaik halaman 24 karya Imam As-Suyuti. Telah sampai kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat Jibril dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya, karena sungguh aku sangat senang mendengar lantunan doanya." Dan apabila orang kafir berdoa, Allah pun berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, penuhilah apa yang menjadi hajatnya, karena sesungguhnya aku tidak menyukai mendengar lantunan doanya." Yang ketiga, tugas malaikat Jibril yaitu mendampingi orang yang sakaratul maut dalam keadaan suci. Saat seseorang mengalami sakaratul maut dan orang tersebut dalam keadaan suci, maka malaikat Jibril pun turun ke sisi orang tersebut untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang yang sedang sakaratul maut tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nurul Dholam, bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata bahwa malaikat Jibril menghadiri kematian orang yang meninggal dalam keadaan punya wudhu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Adapun tugas malaikat Jibril selanjutnya adalah mengurus angin. Semua urusan yang berkaitan dengan angin, maka semuanya dikendalikan oleh malaikat Jibril. Dalam kitab Al-Habaik fi Akhbari Malaik halaman 16 dijelaskan tentang 4 malaikat yang mengelola urusan dunia. Terdapat sebuah riwayat dari Imam Al-Baihaqi sebagai berikut. 4 malaikat yang mengurusi urusan dunia yaitu Jibril, Mikail, malaikat maut, dan malaikat Israfil. Jibril diserahi untuk mengatur angin dan para tentara malaikat. Mikail diserahi untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawa, sedangkan malaikat Israfil diserahi untuk menyampaikan perintah kepada para malaikat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah tugas-tugas malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu kepada para nabi. Semoga bisa memperkuat iman kita dan menambah wawasan kita tentang agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.